Satu Meja The Forum. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Ai Mariati, jadi tadi 190.000 anak-anak udah jadi terpapar dengan judi online dan di antara serius dan nggak serius. Kalau dari KPAI melihat apakah pemerintah ini memang harus segera mengambil langkah darurat mengatasi ini atau harapan Anda seperti apa? Ya ini yang sangat disesalkan kan, anak-anak yang mungkin awalnya bermain game, tapi kemudian ada ekosistem masuk ke ranah judi online. Kemudian manipulasi data anak yang kami lakukan profiling dari data yang dari PPATK diantaranya itu adalah rekening anak betul. Kemudian ada juga rekening orang tua yang punya QQ, itu kan anaknya ya, tapi kemudian itu yang terlihat transaksi. Kemudian betul melalui top up. Karena tadi dia bermain game misalnya. Kemudian betul ada sedemikian banyak dana-dana digital yang itu memudahkan karena sangat mudah mau register, ada juga yang non-register untuk memiliki itu. Dan tentu sangat familiar dengan anak-anak. Kita mau beli makanan aja kan menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang kami sesalkan dan betul menunggu keseriusan pemerintah untuk karena kalau dari data PPATK saya kira kelihatan gitu. Nanti ketemunya di titik-titik yang itu mungkin pada level bandar dan lain sebagainya. Ketemu titik di level bandar? Iya, tentu saja kan kalau di level anak-anak ya di pintu masuknya ini dunia mereka yang seharusnya tidak terintimidasi dengan situasi yang sangat mengerikan ya. Bagaimana ini dampak secara psikososial anak-anak kita? Kan sebenarnya kami bergerak di ranah itu. Sehingga kepentingan kami untuk kenali anak-anak yang tadi disebutkan melalui pendekatannya baik itu wilayah misalnya ya, sekolah mana, anak-anak ini di mana, posisi mereka. Tentu ingin memberikan dukungan psikososial pada mereka. Mereka harus terbebas dan mereka harus kembali hidup secara wajar. Oke, baik Mas Endang. Kalau tadi strategi follow the money, artinya menelisik aliran uang, seberapa susah sebetulnya PPATK menelisik sampai ke atas dari semua transaksi itu? Ya, sebenarnya masalah susah atau tidak susah itu tergantung kecanggihan instrumen yang digunakan dari para pelaku gitu ya. Dan memang kecanggihannya di sini yang pertama adalah dia mekanisme untuk memindahkan dana ke layer berikutnya. Untuk yang level yang sudah atas itu tarik tunai, habis itu habis itu disetorkan ke rekening yang lain dalam jangka waktu yang berbeda gitu ya. Ada juga melalui aset kripto, melalui exchanger ini kan cepat sekali. Dan begitu dia berpindah ke exchanger luar negeri, ini agak kesulitan nih kami, karena memang bukan kewenangan PPATK untuk dapat langsung meminta data saat itu juga gitu kan ya. Itu perlu waktu untuk komunikasi dengan exchanger di luar negeri. Katakanlah Binance lah. Banyak sekali yang lari ke Binance gitu kan ya. Nah, kami perlu waktu untuk mengecek ini siapa nih pemilik akun di Binance. Bisa dikatakan bahwa memang orang-orang yang memindahkan akun lebih canggih daripada kapabilitasnya PPATK? Sebenarnya bukan masalah canggih atau nggak canggih gitu kan ya. Ini masalah jurisdiksi gitu. Jurisdiksi? Nah, begitu ke Binance ini kita bukan di jurisdiksi Indonesia. Nggak bisa masuk? Dia bukan pelapor ke PPATK gitu kan. Jadi untuk meminta kami harus berkirim surat ke Binance tersebut. Kalau dikasih? Ya dengan dasar yang kuat tentu kami harus dikasih. Sudah pernah? Pernah. Dan dikasih? Dikasih, tapi untuk tindak pidana yang lain ya. Oh, oke. Tapi artinya PPATK tidak kalah canggih ya? Oke, kembali ke Bung Usman. Kalau Anda lihat banyak kritik bahwa ini susah, lambat, atau apapun. Apakah memang ada kira-kira temuan dari Satgas, memang ada sosok-sosok besar yang kemudian membackup ini sehingga mungkin nggak segera terungkap atau teratasi sebetulnya? Iya, memang di dalam tim Satgas ya kita belum membicarakan hal tersebut ya. Walaupun dalam satu kesempatan Pak Menkominfo itu kan sempat menyebut jumlah orang yang kabarnya mengendalikan judi online itu ya, itu sudah disebut-sebut ya. Bahkan saya baca juga di satu berita juga aparat kepolisian juga sudah menyebut jumlah ya, berapa banyak maksud saya yang mengendalikan judi online di Indonesia itu begitu. Jadi dari sisi simbolik itu sudah tersebutkan ya, cuma spesifik ya, termasuk Pak Beni Ramdhani, walaupun konteksnya sebetulnya TPPO ya, tetapi ini akan
sekali tepuk dua nyamuk sebetulnya bisa kalau kita bisa menelusuri sosok tersebut begitu ya. Artinya sudah disebut secara simbolik ya, tinggal nanti bagaimana bagian penindakan ini menelusuri itu ya, seperti bagaimana polisi meminta keterangan dari Pak Beni tentang sosok yang berinisial T itu begitu. Oke. Kalau Sari dari hasil investigasi di tim Kompas, selain penutupan blokir situs dan juga rekening, apalagi yang sebaiknya dan seharusnya dikerjakan oleh pemerintah sebetulnya? Mungkin perlu ada upaya diplomasi ke negara tetangga ya. Karena dari informasi terakhir yang kami ketahui, sosok-sosok yang diduga pemain besar sebagai pebisnis judi yang beroperasi di Indonesia tapi dikendalikan dari Kamboja ini, itu sudah mendapatkan kewarganegaraan Kamboja beberapa tahun yang lalu. Sehingga ini akan menjadi suatu kendala yang cukup kompleks kalau ingin ada penegakan hukum. Anyway, dia sudah warga negara Kamboja dan itu bisa dilihat di data kependudukan pemerintah kerajaan Kamboja. Dokumennya bisa kita akses dengan mudah. Oke, baik. Kembali ke Trimedia Panjaitan. Trimed, jadi kalau ini kemudian agak susah ya di mata publik minimal, apakah juga Anda melihat gitu ada sosok-sosok yang kemudian menjadi backup sehingga ya ini ya dibuka gitu kan kemudian hilang dengan waktu gitu? Gimana Trimedia? Pertama saya setuju yang disampaikan oleh Mbak Sari tadi, upaya diplomasi. Saya kira fokus kita bukan hanya Kamboja, Vietnam juga salah satu sarang situs-situs judi dioperasikan. Nah, dua, mampu nggak Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi? Sama seperti dengan Singapura kan susah untuk membatasi orang Indonesia menyimpan duitnya di Singapura, membawa duitnya di sana, kan susah itu dilakukan. Itu pekerjaan paling sulit. Karena kalau kita bicara hukum, kita sudah bicara sama polisi, ya nggak bisa Bang. Karena mereka berlaku hukum Kamboja, dilegalkan judi. Nah yang kedua, supaya pemerintah benar-benar serius, saya kira Polri perlu duduk, Kominfocom di bawah koordinasi Menko Polhukam, kemudian BIN, bekerjalah sesuai dengan kewenangan. Mungkin tadi bicara soal lalu lintas keuangan, Menteri Keuangan bicara duduk bagaimana mengatasinya. Kemudian juga kalau seandainya ada yang diungkap, jangan sampai kejaksaan, kemudian juga hakim di pengadilan memvonis ringan, tidak ada efek jerak. Kemudian harta kekayaan yang dimiliki oleh pemain-pemain bandar-bandar judi seperti itu bisa kita tidak bisa selamatkan. Yang kita selamatkan adalah generasi kita. Kan hasil survei Kompas tadi saya lihat 51% itu karyawan swasta. Tadi sudah dijelaskan 17 sampai 19 tahun. Usianya itu kan usia produktif yang 10-20 tahun ke depan mereka lah yang akan menjadi penerus generasi kita ini. Itu harus dilakukan. Dan kebetulan ini adalah di ujung pemerintahan Presiden Jokowi ini. Mudah-mudahan ke depan Presiden Prabowo punya agenda yang jelas dalam hal ini dan tidak mau melindungi siapapun itu, bandar atau tokoh yang memang terlibat di dalam. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Sari, bahwa dia sudah warga negara asing, ya dilakukan upaya-upaya diplomatik supaya paling tidak dia tidak melakukan usaha itu lagi. Ya, walaupun tidak bisa dia diproses hukum, dia tidak melakukan usaha-usaha itu lagi, kemudian berlaku hukum di negara tempat dia berada, sehingga nggak merusak bangsa Indonesia. Itu perlu kita lakukan. Nah, mampu nggak kekuatan kita itu kan ASEAN. Ya. Masa kita tidak bisa melobi sesama negara ASEAN? Bagaimana kita mau melobi Amerika kalau ASEAN aja nggak bisa kita lobi? Nah, itu yang harus menjadi tugas dari pemerintahan ke depan. Dan saya nggak tahu Satgas yang ada sekarang ini tugasnya apakah sampai
Oktober atau terus. Oke. Pemerintahan yang baru ini itu yang kita harapkan, dan paling penting juga Pak Budiman, supaya ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat juga berperan. Dan saya kira juga Polda, kemudian BIN ya, itu bisa tahu, misalnya di kampung saya Sumatera Utara, dari 38 kabupaten kota ini di mana yang paling banyak judi. Nah, Polresnya bisa diingatkan, pantau daerah ini, kemudian bisa breakdown lagi, kecamatan mana, desa mana, bisa di breakdown. Tapi pertanyaannya, kita mau serius nggak? Atau ini? Baik. Jadi Trimet, setelah ini akan kita bahas ya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satgas. Setelah Satgas dibentuk, kemudian terungkap lagi apa yang akan dikerjakan setelah jeda berikut ini.